Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Teknik Persinyalan, channel yang membahas masalah reliability, quality assurance, functional safety, dan practical engineering lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu contoh detail mengenai penerapan quality improvement terhadap kegagalan produk. Ini merupakan contoh kasus yang sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah paparkan overview atau secara ringkas bagaimana kita menelusuri penyebab kegagalan sebuah produk atau sistem dengan melakukan quality improvement. Nah, dalam kali ini kita akan membahas contoh detailnya seperti apa langkah-langkah step by step-nya. Oke. Yang pertama kita ambil sebuah contoh Syahdan, sebuah perusahaan misalnya ini yang bergerak di bidang komunikasi atau produk radio komunikasi yang selalu ikut tender proyek setiap tahunnya, namun selalu mengalami permasalahan setiap tahunnya reject produk dari konsumen sebelum habis masa garansi. Tentu saja hal itu sangat merugikan perusahaan. Di lain pihak produk ini sebetulnya adalah harusnya menjadi core produk dari perusahaan yang harusnya berkontribusi besar pada revenue perusahaan. Oleh karena itu kerugian material yang diakibatkan oleh reject produk ini pada setiap tahun diperkirakan mencapai 80 miliar rupiah. Kenapa ada pembelian ini disebabkan oleh beban usaha yang membengkak akibat penambahan SDM untuk perbaikan, delivery yang bertambah biayanya, karena ada perbaikan terus ya, karena dia reject, dibalikan, dikirim ulang lagi, berarti ada biaya delivery, ada penambahan ekstra spare part misalnya untuk perbaikan dan denda keterlambatan proyek, sehingga berpotensi secara total menurunkan laba neto perusahaan secara agregat, secara keseluruhan ya. Namun sebetulnya yang digadang-gadang bahwa produk radio komunikasi ini menjadi produk yang menjadi unggulan. Kenapa? Karena produk radio tersebut tidak memiliki kompetitor yang banyak, sehingga seharusnya menjadi leader ya, market leader di Indonesia misalnya. Contohnya misalkan struktur organisasi perusahaannya ini dummy ya, perusahaannya mungkin tertentulah, sebuah perusahaan tertentu yang susunannya ada direktur utama, ada direktur teknologi, direktur pemasaran, direktur keuangan, yang masing-masing direktorat ini membawahi divisi-divisi. Ada untuk yang dirtek misalnya direktur teknologi membawahi pengembang produk, divisi produksi, quality assurance, dan IT. Nah, direktur pemasaran dia membawahi divisi project ya, EPC ya, untuk engineering, procurement, dan EPC construction ya, engineering, procurement, dan construction. Jadi ini membawahi tim project ya. Untuk yang lainnya ini langsung direct humas, legal, SDM, langsung direct ke direktur utama. Kemudian direktur keuangan membawahi akuntansi, divisi keuangan akuntansi. Ini contoh saja perusahaan virtual lah istilahnya, perusahaan sebagai diambil contoh. Mungkin dalam kasus sebenarnya bisa jadi organisasinya berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagaimana yang saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai overview untuk menelusuri kegagalan produk ya. Pertama kita harus lakukan plan. Dalam PDCA yang pertama adalah plan atau perencanaan. Langkah yang pertama yaitu menentukan aktivitas. Apa sih langkah menentukan aktivitas dalam PDCA itu? Yang pertama adalah kita harus identifikasi masalah dulu. Apa sih sebetulnya masalah-masalah yang memungkinkan menjadi penyebab dari kegagalan produk atau ketidakhandalan produk komunikasi ini, radio komunikasi ini. Kita lakukan brainstorming kepada seluruh stakeholder yang ada, kepada termasuk mungkin pelanggan, termasuk kepada masing-masing divisi yang ada di perusahaan tersebut. Kita yang terkait dengan siklus produk atau produk life cycle dari produk radio komunikasi ini. Contoh, misalnya hasil wawancara brainstorming, dari sekian kegagalan ternyata
disebabkan oleh 3 penyebab. Ya, 3 penyebab dari radio komunikasi ini. Pada umumnya hasil wawancara ini yang pertama kegagalan desain, penyolderan yang buruk, dan kesalahan assembly. Ini 3 kemungkinan penyebab produk ini selalu di-reject oleh klien ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita tentukan, kita identifikasi kemungkinan permasalahan penyebab produk komunikasi, kegagalan produk komunikasi radio komunikasi ini, kita harus stratifikasi atau kita golongkan dari sekian kemungkinan penyebab itu, kira-kira mana yang berkontribusi paling signifikan, yang paling krusial terhadap kegagalan produk. Kita bisa lakukan analisis Pareto ya. Ini Pareto analisis ini Pareto AB dan penggolongan identifikasi ke tingkat dampak, tingkat penyebab yang paling berdampak ya dari penggolongan masalah yang paling berdampak pada kegagalan produk. Di sini ternyata setelah diidentifikasi hampir sekitar 81% misalnya ya diakibatkan oleh kesalahan desain. Yang notabene karena tadi totalnya itu sekitar 80 miliar, berarti nilai kerugian jika dirupiahkan kita coba dikuantifikasikan 81% itu sekitar 64,8 miliar per tahun, jumlah yang cukup besar. Nah, dalam Pareto ini nanti kita ada istilahnya persentasenya, ada juga nanti nilai akumulasi nilainya harus kita akumulasikan ya. Kemudian disusul oleh penyolderan yang buruk. Penyolderan yang buruk ini ternyata dia punya kontribusi sebesar sekitar 13% ya. Ya, 13% dari ke jumlah kerugian perusahaan yang dari perusahaan itu sekitar 10,4 miliar. Secara akumulatif dia berdampak pada kerugian perusahaan sekitar 75,2 miliar atau secara akumulasi 94%. Kalau secara sendirinya dia cuma 13%. Yang paling akhir adalah disebabkan oleh kesalahan assembly. Dia punya kontribusi sekitar 6% atau sekitar 4,8 miliar. Jadi penyebab-penyebab ini ternyata yang ketika sudah kita golongkan, kita klasifikasikan atau stratifikasi, ternyata yang paling krusial dari penyebab kegagalan produk itu adalah kesalahan desain, yaitu sekitar 81%. Oke, lanjut. Setelah kita ketahui ternyata penyebab utamanya itu adalah kegagalan kesalahan desain, maka kita harus tentukan tema. Perbaikan ini apa temanya? Kita fokuskan tema yang menjadikan untuk continuous improvement atau perbaikan kualitas ini adalah mengurangi, misalnya ini untuk tahun 2021 misalnya ya. Ini misalnya dilakukan langkah quality improvement-nya tahun kemarin 2020, kita tahun 2021 ini kita canangkan misalnya temanya mengurangi kesalahan desain pada produk radio komunikasi pada tahun 2021. Nah, ini penting. Ini kita mengeset tema ini berarti mengeset targetnya ya, mengurangi kesalahan desain. Tapi kita harus detailkan nih, kesalahannya pengurangannya seperti apa, berapa besar yang harus dikurangi, kita harus tentukan, nanti kita detailkan. Yang penting kita pertama-tama setelah kita tahu penyebab utamanya, penyebab paling besarnya, kita tentukan temanya dulu untuk target globalnya, yaitu mengurangi kesalahan desain pada produk radio komunikasi tahun 2021 misalnya. Selanjutnya, setelah kita tentukan tema, kita tentukan analisis atau kita analisis dampak dan harapannya gitu ya. Misalnya di sini masalah prioritasnya, kalau misalnya karena kesalahan desain ini, desain produk yang salah mengakibatkan kegagalan produk radio komunikasi. Nah, ini ya udah jelas karena ini udah kita ambil bahwa ini sebuah masalah yang paling besar berdampak. Dampak masalahnya produk radio akan di-reject oleh pelanggan, delivery tertunda. Ini kan gitu ya, kalau misalnya radio ini kesalahan desain produknya salah, ini akan menyebabkan hasil-hasilnya dia produknya failure dan produk radio komunikasi ini akan di-reject oleh pelanggan dan dampak pada proyeknya tentu saja delivery tertunda karena gagal, reject, bolak lagi perbaikan, bolak lagi ada cost lagi, ini tertunda. Nah, kita tentukan set
harapannya apa? Harapannya ya kalau ini masalahnya apa, kita set harapannya apa. Yang pertama, mengurangi kesalahan desain yang berdampak pada kegagalan produk. Misalnya kan. Terus kemudian meningkatkan ketepatan desain. Ini yang satu mengurangi kesalahan desain, yang kedua meningkatkan ketepatan desain yang sesuai dengan keinginan atau requirements di pelanggan. Ini kita tentukan analisis dampak dan harapannya seperti apa. Langkah selanjutnya yaitu memahami pengaruh mitigasi quality terhadap pihak terkait. Kita lihat kalau misalnya produk quality improvement atau mitigasi quality ini berhasil, dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa kalau gagal ya. Kalau ternyata tidak diperbaiki, dampaknya apa terhadap pelanggan? Tentu saja kalau produk desain ini diperbaiki dan hasilnya nanti produknya bagus, buat pelanggan nanti puas, produk radio komunikasinya bagus dan akan memilih produk yang sama pada proyek selanjutnya, tentu saja kan. Kemudian dampak negatifnya jika ternyata masih jelek, maka akan mereject produk dan akan memilih produk radio komunikasi lain pada proyek selanjutnya. Nah, ini juga dampaknya apa kalau ternyata produk radio ini valid nih kepada internal design engineer divisi pengembangan produk misalnya mendapatkan kepercayaan diri kalau misalnya bagus ya, bisa diperbaiki, mendapatkan kepercayaan diri dalam mendesain produk karena dia seorang engineer itu punya pride dan harus punya pencapaian. Jadi dia ketika produk ini bagus dan berdampak pada revenue, dia pasti akan percaya diri dan akan menumbuhkan semangat berinovasi untuk produk-produk selanjutnya. Dia tidak stres terhadap revisi desain yang berulang-ulang, harapannya mendapat reward karena dia sudah menaikkan revenue, dia pasti akan berharap mendapat reward yang sesuai. Tapi sebaliknya kalau produk ini gagal terus di mata pelanggan, engineering pun akan merasa demotivasi karena revisi desain berulang itu menjenuhkan, penurunan kinerja karena sering ditegur dan keluhan ya, mengalami keluhan dari pelanggan, keluhan dari atasan. Ini dampak negatifnya luar biasa. Dari sisi divisi produksi juga kalau ini bisa diperbaiki akan tercapai target waktu produksi, tidak banyak effort untuk perbaikan, untuk barang rework, untuk barang reject. Sedangkan kalau tidak diperbaiki akan delivery produk mengalami delay ya, jelas pemohonan waktu komponen dan SDM untuk rework barang reject. Dia kerja 2 kali ya, bukan berkali-kali. Dia harus rework barang yang reject. Kemudian buat tim proyek, tentu saja dengan masalah kegagalan produk ini, penyelesaian proses jika berhasil diperbaiki, penyelesaian proyeknya akan tepat waktu, penggunaan sumber daya juga efektif dan efisien. Tapi kalau misalnya masih berlanjut terus kegagalan produk ini, akan terjadi keterlambatan penyelesaian proyek, pemborosan sumber daya juga. Untuk manajemen sendiri di perusahaan, pembayaran proyek tepat, kalau ini diperbaiki, pembayaran proyek tepat waktu, akibatnya revenue perusahaan juga akan sesuai dengan target. Sebaliknya kalau dibiarkan tidak ada continuous improvement, maka pembayaran proyek akan terlambat, revenue tidak sesuai target, beban usaha meningkat dan akan berkontribusi terhadap penurunan kinerja keuangan perusahaan. Oke. Selanjutnya kita tentukan sasaran tema ya. Karena tadi kan tema sudah ditentukan, dampaknya sudah kita analisis, jika diperbaiki bagaimana, tidak diperbaiki bagaimana. Nah, kita lihat dari KCDS dan yang lainnya. Kita tentukan nih aspek mutunya, quality, cost, delivery, moral, service, bagaimana sasarannya gitu yang akan kita capai. Misalnya kondisi saat ini, quality, kesalahan proses desain produk radio ini, radio komunikasi ini memiliki andil dalam kerugian perusahaan hingga mencapai 64,8 miliar ya, tadi 81% per tahun ya. Dan sasarannya untuk dari sisi quality harus dilakukan perbaikan proses desain radio komunikasi di pengembangan produk, sehingga dapat menekan andil kerugian keuangan perusahaan ditargetkan gak usah sampai 0 dulu, tapi sampai dengan maksimal 20 miliar rupiah per tahun. Yang tadinya 64,8 kita set up, sasarannya kita harus mengalami kerugian ini maksimal di 20 miliar misalnya, 20 miliar per tahun. Ini harus realistis ya. Kita tidak realistis, kita set targetnya secara realistis. Dari segi cost, kita kalau dalam kondisi saat ini karena sering di-reject, kegagalan akan penambahan cost sebesar 12,7 miliar rupiah per tahun misalnya untuk penambahan SDM dan komponen dalam pekerjaan rework produk. Nah, kalau ini bisa diperbaiki, kita set up targetnya juga
Yang tadi jadi 12,7 miliar, kita setup misalnya cost-nya ini, additional cost-nya kita tekan untuk SDM dan komponen tambahan ini sampai dengan 4 miliar rupiah per tahun, oke? Di set sekitar di sepertiganya lah ya. Untuk delivery, produk rasio komplikasi ke proyek terlambat 10% dari schedule ya. Kondisi saat ini misalnya kita tekan maksimal sepertiga juga di 3% dari schedule misalnya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi dari perusahaan masing-masing yang kita alami ya. Moralnya apa? Kepuasan pelanggan produk radio komunikasi rendah karena produk sering failure, 90% pelanggan kecewa. Nah, kita harus balikan ini. Kita perbaiki supaya kepuasan pelanggan produk radio komunikasi ini tinggi. Kalau diperbaiki continuous improvement ini dengan PDCA ini, produknya jadi handal, indeks kepuasan pelanggan 8 dari 10 pelanggan atau 80% mah puas ya. Kalau tadi 90% kecewa, cuma 10% puasnya. Ini 80% puas. Kita targetnya seperti itu. Dari sisi safety, kalau misalnya ini radio sering perbaikan, reject terus produk radio ini, kesehatan dan kualitas karyawan pun menurun karena sering lembur. 50% sering izin sakit. Nah, targetnya kesehatan dan kinerja karyawan ini meningkat stabil ya, karena tidak banyak harus kerja lembur, kerjanya jam normal, targetnya izin sakitnya kita tekan sampai 25% saja. Langkah yang kedua dari plan, dan masih di plan, kita harus identifikasi penyebabnya. Nah, kita pertama, identifikasi penyebab itu apa saja, kita lakukan tinjauan objek masalah ya. Sebelum ke sini saya ingatkan kembali di video sebelumnya kita ada ringkasannya, plan do check action-nya apa aja, langkah-langkahnya ini contohnya ada di sini. Sebaiknya Anda bisa melihat video tentang overview masalah quality assurance ini untuk perbaikan produk yang kegagalan ya, produk yang mengalami kegagalan. Ya oke. Kita balik lagi, kita langkah kedua dari plan ini, identifikasi penyebab. Langkah yang detailnya adalah melakukan tinjauan objek masalah. Nah, apa tinjauan objek masalah? Kita observasi nih, sebetulnya seperti apa ya produk life cycle atau proses pembuatannya ini seperti apa siklusnya yang existing sekarang ini. Kita amatin bahwa ternyata ada di product development, di divisi pengembangan produk, dan di product line ya, di divisi produksi. Ternyata sekarang itu existingnya seperti ini, mulai dari konsep, engineer melakukan desainnya apa aja, PCB prototyping, order komponen, mechanical enclosure prototyping, penyolderan, assembly, dirakit ya prototipenya, testing, kemudian bikin first article, setelah first article berhasil, lakukan mass production QC, quality control, packing. Ini kalau ada misalnya penggudangan untuk di proyek, ternyata untuk stocking, untuk stok, kita ada warehouse dulu di sini. Kalau tidak langsung di-deliver ke project. Nah, kira-kira produk life cycle-nya adalah seperti ini, dari mulai konsep sampai dengan di-deliver ke proyek. Ini kita harus amati, kita observasi bagaimana langkah-langkah life cycle dari produk tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencari kemungkinan penyebab. Mencari kemungkinan penyebab dari kesalahan desain ini. Kesalahan desain ini penyebabnya apa? Tadi kan sudah diketahui kesalahan penyebab dari identifikasi dari brainstorming bahwa penyebab kontribusi terbesar adalah karena kesalahan desain. Nah, kita runut lagi. Kesalahan desain ini penyebabnya apa? Masalahnya ini apa itu? Nah, kita kemungkinan penyebab ini bisa dari aspek manusianya, metodologi yang digunakan, mesinnya, atau lingkungannya, atau mungkin material. Nah, ini kalau ke material nanti bisa berarti ke masalah reliability komponen. Baru ke reliability komponen. Tapi kita amati ternyata untuk masalah kesalahan desain ini ada di sini ternyata. Ada misalnya contohnya ini penyebabnya dari sisi manusianya, desain engineer yang membuat desain rangkaian radio frekuensi tidak tepat dan menggunakan komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi RF, radio komunikasi, ya radio frekuensi. Nah, ini penyebab dari manusianya. Ternyata si engineer ini kurang tepat dalam menggunakan desain dalam membuat rangkaian sirkuit RF dan menggunakan komponen yang tidak sesuai dengan spesifikasi ya radio frekuensi. Nah, ini
kita tunjuk PIC-nya siapa untuk perbaikan ini. Kita misalnya di sini namanya Dudung, nggak tahu nih Dudung apa ya, pokoknya namanya Dudung. Nah yang kedua metodologi atau cara. Kita ternyata kesalahan desain ini juga banyak disebabkan oleh kesesuaian desain yang requirement pelanggan, standar acuan dan regulasi tidak tepat. Artinya tidak sesuai antara desain yang dibuat dengan requirement dari pelanggan. Ya nggak akan cocok dong. Berarti kan tidak tepat apa yang diinginkan pelanggan, apa yang didesain tidak sesuai. Artinya ketika di-deliver ya dianggap fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan itu tidak berfungsi, tidak sesuai dengan keinginan. Pastinya di-reject gitu kan. Dianggap radionya ya tidak handal, tidak bagus, tidak sesuai fungsinya gitu kan. Nah, ini untuk masalah metodologi ini kita tunjuk misalnya PIC-nya Susanti misalnya di sini. Nah, untuk mesin di sini diketahui ternyata penyebab masalahnya ini desain PCB untuk frekuensi tinggi ini harus disimulasikan harusnya sebelum dijadikan prototipe. Nah, simulasinya bisa jadi oleh software atau oleh hardware, bisa jadi kebanyakan oleh software ya disimulasikan sebelum jadi prototipe. Ini PIC-nya misal Agus. Environment, lingkungan. Mungkin karena kegagalan desain ini dia tidak memperhatikan IMC ya, interferensi elektromagnetik berpengaruh pada kehandalan produk radiokomunikasi ini. Ini ternyata ada pengaruhnya juga ke kesalahan desain. Dia tidak mempertimbangkan masalah IMC misalnya kan. Ini kita tunjuk person in charge-nya adalah Pak Sata misalnya ini. Nah, setelah kita ketahui penyebab-penyebab dasarnya, kita juga harus telusuri lagi sampai root cause-nya, penyebab-penyebab akar permasalahannya ini seperti apa. Ini kalau di dalam teori ilmu quality management kita bisa gunakan namanya diagram Ishikawa atau backbone diagram atau diagram ikan ya, tulang ikan ya. Nah, di sini kita gambarkan seperti ikan. Di sini ada kegagalan radiokomunikasi nih, penyebab kegagalan radiokomunikasi ini root cause-nya apa? Ini kan tadi yang mesin, manusia, environment, lingkungan, dan metodologi. Ini kita runut sampai permasalahan yang paling akarnya. Contoh nih, misalnya nih manusia nih. Tadi kan penyebabnya adalah penyebabnya adalah desain engineer membuat desain rangkaian RF tidak tepat dan menggunakan komponen yang tidak sesuai kan. Ini penyebabnya apa? Oh, penyebabnya ternyata tidak mengerti desain PCB high frekuensi dan pemilihan komponen RF itu yang seperti apa. Terus penyebabnya ini kenapa? Dirunut lagi, ternyata kurang pengetahuan seputar desain RF. Kenapa kurang pengetahuan desain RF? Ternyata kurang pelatihan misalnya ini. Desain engineer di bidang RF desain. Sama yang lainnya pun ternyata dirunut akar penyebabnya dengan diagram tulang ikan ini. Misalnya untuk mesin ternyata simulator PCB untuk frekuensi tinggi harus membeli fitur add-ons. Akar permasalahannya pada software PCB ini tidak punya misalnya. IMC tidak punya validasi IMC ya. Ini bisa dibaca oleh Anda sendiri, ternyata akar permasalahannya ini seperti ini yang kita kotakin ini ya. Kita tandain ini. Selanjutnya kita lakukan analisis untuk menentukan akar penyebab masalah ya. Nah, ini kita lakukan scoring secara kualitatif, ini namanya dengan metrik prioritization atau prioritas, metrik prioritas dengan parameter kerugian, waktu penyelesaian masalah. Ini fungsinya apa nih bikin scoring ini ya, kita harus bisa ngelompokkan nih dari sekian banyak tadi, di sekian banyak penyebab dasar ini, mana sih ternyata yang krusial, yang paling berdampak. Apakah manusia, metodologi, lingkungan atau mesin ya. Kita harus analisis lagi sampai mendalam mana sih kira-kira yang paling dari sekian akar masalah ini yang paling berdampak. Misalnya dari sisi kerugian kita bikin kriteria seperti ini, kerugian ini kasih poin 5 kalau ternyata kerugiannya berdampak 10 miliar rupiah, lebih besar dari 10 miliar rupiah kita kasih poin 5. Kalau 1 sampai 10 miliar rupiah kita kasih rating poin 3. Lebih kecil 1 miliar rupiah kerugiannya kita kasih 1 poinnya. Waktu penyelesaian masalah lebih besar 1 tahun kasih 5 ya, seperti itu selanjutnya. Untuk kesulitan penyelesaian masalah juga sama kita klasifikasikan, sangat sulit kasih skor 5, sulit kasih skor 3, mudah 1. Level kepentingan kita kelompokkan sangat penting, penting dan tidak penting, masing-masing kasih skor 5, 3 dan 1. Ini untuk kualitatif analisis. Secara analisis kualitatif menggunakan scoring untuk menentukan dari sekian dari keempat root cause ini
mana sih yang krusial yang kita harus perbaiki, karena kita tidak mungkin memperbaiki keseluruhannya dalam waktu-waktu. Karena kenapa? Resources terbatas, waktu terbatas. Kita fokus pada hal yang paling pokok dan paling signifikan. Sama seperti tadi, dengan analisis Pareto pun seperti itu. Tujuannya kita mengelompokkan ini untuk fokus pada permasalahan yang sangat signifikan. Jadi kita kesampingkan dulu permasalahan yang kurang signifikan. Nah, misalkan dari analisis akar penyebab masalah dari matrix polarization, kita kasih scoring di sini. Ternyata kita dapatkan bahwa ada 2 penyebab yang paling krusial atau paling signifikan dalam yang memiliki kontribusi terhadap kegagalan desain, yaitu kurangnya pelatihan desain engineer di bidang RF design yang mencapai presentasinya 39,22% dengan kumulatif 39,22% dan tidak adanya dokumen sistem requirement dan proses verifikasi validasi atas desain ini di metodologi. Berarti ya akar permasalahan ini kita kasih skor, ternyata ini sama skornya 20. Ini yang paling krusial yang harus kita perbaiki. Sementara yang 2 di bawahnya kita kesampingan dulu ya, karena skornya tidak terlalu berdampak. Jadi kita fokus pada pelatihan desain engineer di bidang RF dan perbaikan di dokumen sistem requirement dan proses verifikasi validasi atas desainnya. Kenapa itu ya? Kita ulang lagi nih, lihat di sini di diagram Ishikawa nih, metodologi ini akar permasalahannya ini. Tidak ada dokumen sistem requirement dan proses verifikasi validasi atas desain. Jadi kita perbaiki 2, fokus di 2 penyebab masalah itu. Kita paretokan yang tadi itu, dan ternyata ya sama, tadi sama didapatkan bahwa 2 item ini adalah menyumbang atau berkontribusi terhadap permasalahan di kesalahan desain, yaitu sekitar 7 secara akumulasi 78,44 ya, 39,22 ditambah 39,22 yang di kotak orange ini ternyata permasalahan paling utama yang harus kita perbaiki. Dia punya kontribusi di sekitar 78,44. Jadi rule-nya di Pareto ini biasanya di sekitar 80%. Yang berdampak di sekitar 80% kita ambil sebagai hal yang harus kita pecahkan. Jadi power Pareto ini sebetulnya adalah analisis di mana 20% berdampak kepada 80%. Sesuatu 20% kita usaha dengan 20% tapi berdampak yang paling signifikan, itu filosofi dari Pareto analisis. Oke. Selanjutnya langkah ketiga, kita tentukan solusinya. Setelah kita paretokan, kita urutkan ternyata 2 permasalahan krusialnya harus kita perbaiki. Kita buat alternatif solusi buat perbaikan 2 masalah tersebut. Kita rancang alternatif solusinya, kita analisis nih, mulai dari sisi waktu, cakupannya seperti apa, efisien atau tidaknya, efisien atau efektifnya, biayanya berapa, kita analisis, kita kriteriakan, dan nanti kita pilih langkah alternatif solusi seperti apa yang tepat guna, yang efektif, efisien, dan biayanya optimal, waktunya optimal, dan cakupannya juga menyeluruh ya. Jadi kita pilih. Nah, misalnya nih untuk kurangnya pelatihan desain engineer, pilihannya ada pelatihan RF engineer di luar negeri. Ternyata di sini waktunya 3 bulan, cakupannya di seluruh divisi pengembangan produk. Tidak efisien, biayanya besar karena dia harus ke luar negeri, ada tiket, hotel segala macam, ini mencapai 780 juta per tahun. Kalau untuk alternatif yang kedua, kita hire kontrak waktu tertentu profesional ahli di bidang RF, nanti cakupannya seluruh divisi pengembangan, ini dinilai efektif karena dapat membantu pengembangan keseluruhan dan bisa dilakukan knowledge sharing, biayanya sekitar di 360 juta. Atau ada tugas belajar S2, S3 di perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Ternyata biayanya setelah dihitung-hitung tidak efektif, lama, dan belum tentu, kadang-kadang kalau kuliah ini tidak cocok materinya dengan kebutuhan di perusahaan, materinya tidak match ya. Ini biaya juga besar. Jadi yang dipilih untuk solusi dari kurangnya pelatihan di sini ini adalah meng-hire profesional selama untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahun, sehingga dia bisa mendampingi desain engineer, kemudian membantu juga knowledge sharingnya ya. Untuk yang kasus permasalahan kedua yang akan kita selesaikan permasalahannya,
eh kita pilihannya ini salah nih, harusnya tidak dihijaukan. Ternyata pilihannya yang lain tuh besar, satu yang ini bisa merekrut satu orang karyawan sebagai requirement manager. Ini juga tidak efisien, belum tentu karyawan baru ini bisa memahami, misalnya kan 240 juta per tahun, membeli software requirement management tool 5 bulan, waktunya ternyata biayanya besar sekali, tidak efisien, jika requirement management proses tidak boleh, karena beli software ini belum tentu kita kepakai semua, misalnya kan. Dari sekian fitur software ternyata yang kita butuhin sedikit, belum tentu juga kepake gitu ya, biayanya besar. Ternyata hasilnya kita harus optimalkan quality assurance proses dengan melakukan pelatihan internal terhadap karyawan existing oleh divisi quality assurance. Ini efektif dan efisien karena lebih kecil biayanya dari 100 juta per tahun. Ini dari mana biayanya kita analisis, kita tanya, kita perkirakan ya. Kita beri ini pekerjaan yang harus melakukan identifikasi, kita telusuri ya, tidak hasil rapat, bukan hasil dari seseorang. Nah, dari solusi terbaik ini ternyata kita pilih tadi kontrak waktu tertentu dan optimalisasi di quality assurance. Jadi kita lakukan training internal terhadap karyawan masalah requirement management. Oke, inilah solusi yang terbaik yang kita pilih. Ini keterangan nanti apa saja sih tupoksinya untuk yang hire ini merekrut tenaga bukan tupoksi, aktivitasnya apa aja, merekrut tenaga kontrak waktu tertentu, ahli yang menguasai teknologi radio frekuensi, melakukan pelatihan dan pendampingan desain RF oleh pakar tersebut yang kita hire. Untuk yang mau optimalisasi requirement manajemen, kita lakukan quality assurance ya, hasilnya maksudnya training mengenai requirement manajemen, karena requirement management sendiri adalah bagian dari quality management atau quality assurance sebetulnya. Jadi kita lakukan training quality assurance terkait dengan requirement management, kemudian membangun konfigurasi manajemen. Ini adalah spesifikasi khusus atau pengetahuan khusus di bidang konfigurasi manajemen. Ini bagian dari quality management, tentang bagaimana kita menghandle artefak-artefak project, versioning software, dokumentasi seperti apa, baselining ini di konfigurasi manajemen, supaya setiap requirement ini bisa terjawab oleh desain ya, oleh produk atau desain atau sistem yang kita deliver ke customer. Jadi ini kita lakukan training seperti ini. Nah, dari ini pasti ada resikonya. Mungkin ada resiko ketika ini dijalankan, solusi terpilih ini dijalankan, pasti ada resiko. Kita analisis resikonya. Misalnya ketika kita meng-hire pakar, tiba-tiba si ahlinya ini memutuskan kontrak sepihak di tengah jalan, sebelum setahun dia kerja di perusahaan lain misalnya kan. Akibatnya apa? Transfer of knowledge terputus, pengetahuan tentang desain RF tidak komprehensif dan lain-lain. Nah, ini kita rinci semuanya resiko-resikonya. Nanti terus juga dampaknya apa kita rinci. Nanti kita atasi resikonya. Yang selanjutnya di langkah keempat, masih di fase planning, kita harus merencanakan perbaikan. Tadi kan sudah ada resikonya sudah kita petakan, dampaknya apa, terus perbaikannya apa, aktivitasnya apa. Nah, kita rincikan sekarang aktivitas rincinya seperti apa. Nah, ini misalnya kegiatan yang kedua ini, yang pertama ini tentang pelatihan desain engineer RF ya, faktor penyebab dominan nih, menugaskan tenaga ahli agar menyiapkan materi pelatihan internal RF design, membuat video, e-book tentang RF design, upload video dan e-book RF design di website internal perusahaan, melaksanakan pelatihan terpadu tentang RF, membuat WhatsApp group khusus pemantauan dan konsultasi melekat oleh tenaga ahli selama desain produk radio komunikasi dalam bentuk desain review misalnya oleh tenaga ahli ini terhadap tim desain. Sasarannya apa? Nih kita lihat, petakan ke why, how, what, when, where, who, how much effort, how many benefit, kita petakan. Modul outputnya apa? Modul panduan RF nanti keluar, deliverables-nya atau artefaknya dalam bentuk e-book, video, pelatihan internal WAG. Ini harus ada outputnya nih. Meng-hire ini harus ada outputnya dalam bentuk e-book dan video pelatihan internal WAG konsultasi desain review report ya. Nanti harus ada dampaknya, outputnya. Nanti kapan waktunya kita rencanakan, lokasinya di mana, penanggung jawabnya siapa, biayanya seperti apa. Nah, ini benefitnya dengan dilakukannya. Ini sama juga tadi untuk quality assurance untuk requirement management ya, supaya kita aware engineer itu
misalnya dari konsep tidak langsung bikin desain, tapi aware terhadap requirement management, dibuat dulu sistem requirement-nya misalnya. Nah ini langkah-langkahnya seperti apa, sasarannya apa, outputnya, tanggalnya, di mana tempatnya, dan biaya pelatihannya ini kira-kira berapa. Nah ini apabila ini berhasil dilakukan, maka ini akan berpotensi menekan biaya yang dikeluarkan kesalahan desain sampai dengan maksimal 20 miliar per tahun ya. Nah ini tadi kan ada resiko ya, udah petakan dampaknya seperti apa. Kita juga harus harus coba dipetakan kalau sudah dampaknya seperti apa. Kita identifikasi penyebabnya apa, pencegahannya apa, penanggulangannya seperti apa. Kita juga harus karena masing-masing aktivitas ini pasti ada resikonya. Tidak akan selalu mulus, pasti ada resiko. Tapi dengan dipetakannya resikonya, mudah-mudahan dapat kita atasi dan kita eliminir dampaknya terhadap perusahaan ya. Nanti kita lihat dampaknya, pencegahannya seperti apa, penanggulangannya kalau terjadi risiko ini menjadi kejadian risiko, penanggulangannya seperti apa ya. Nanti kita rincikan seperti ini. Oke, itu di fase planning. Sekarang ke langkah kelima di fase do ya, atau menerapkan rencana perbaikan. Apa saja yang harus dilakukan? Tadi mempersiapkan sumber daya yang diperlukan ya. Pertama untuk divisi SDM. Kenapa tadi sumber daya yang diperlukan? Karena masing-masing stakeholder ini sebetulnya harus pembagian tugasnya harus jelas ya. Tadi ada target, kita ada 2 solusi yang harus kita lakukan, aktivitasnya sudah kita rinci. Nah sekarang kita petakan divisi kerja, unit kerja mana saja, atau stakeholder mana aja yang terkait, yang kompetensinya seperti apa, dan tugas kewenangannya seperti apa gitu ya. Nih misalnya sumber daya yang harus dilakukan untuk aktivitas ini, yang pertama divisi SDM. Divisi SDM ini harus punya kemampuan talent hunting untuk merekrut tenaga ahli tadi ya, untuk dikontrak sebagai tenaga ahli di bidang radio frequency design. Ini membuat tugasnya apa? Membuat spesifikasi requirement sesuai kriteria kapabilitas yang diharapkan berdasarkan tadi ya, resikonya seperti apa juga ini harus dilakukan apa saja nih di divisi SDM. Kemudian di pengembangan produk, kompetensinya manajemen pengembangan produk, kemampuan teknis desain engineer nih. Monitoring tenaga pro hire nih, manajemen tadi dari resiko-resiko tadi, dari kemungkinan resiko ini, supaya menekan ini, supaya misalnya tadi talent hunting si pro hire ini misalnya memutus kontrak, ini harus ada pemutusan kontrak baik, berarti ada terkait di bagian legal juga nih, pembagian kerjanya, supaya dia menyusun kontrak yang mengikat kepada pro hire tadi, supaya tidak bisa memutus kontrak di tengah-tengah misalnya kan. Nanti kalau diputus tengah-tengah kita bisa berabe juga, nanti rekrutmennya nol lagi, kerjanya mulai dari awal lagi. Jadi ini sumber daya ini yang kita identifikasi supaya mengurangi kejadian risiko yang kita identifikasi tadi. Nah, sekarang rencana monitoring sudah diterapkan misalnya, kemudian kita monitoring apakah sudah oke, ada peningkatannya gitu ya. Oke, nanti kita misalnya untuk kontrak ini nih sebenarnya ada detail di sini dalam bentuk Word. Nah misalnya ini untuk kontrak waktu tertentu kita monitoring nih pro hire recruitment, kita bikin rinciannya tanggalnya berapa, membuat list kriterianya seperti apa. Ini istilahnya seperti list pekerjaan yang harus dilakukannya seperti apa oleh masing-masing divisi yang tadi kita sudah petakan ya sebelumnya. Kita pekerjaan kita dirincikan masing-masing divisi terkait atau unit kerja terkait dengan aktivitasnya. Ini yang lengkapnya mungkin ada di sini ya. Oke. Di sini ya. Ini nggak bisa diklik ternyata. Oh, sorry. Oke, nanti mungkin
Di sini masih panjang ke bawahnya, tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Kita petakan monitoringnya seperti apa supaya mengurangi resiko. Manajemen SDM akan mengawal ketepatan waktu, gaji, dan kriteria. Manajer legal akan mengawasi ketepatan isi kontrak dan ketepatan waktu penandatanganan kontrak. Ini ada detailingnya seperti apa, masing-masing unit kerja ini seperti apa harus dilakukannya. Misalnya pelatihan untuk diskusi brainstorming ini harus dipastikan nih dilakukan. Nah, ini harus dilakukan pengawasan oleh manajer SDM, manajer pengembangan produk. Apakah betul misalnya si pakar ini sudah melakukan brainstorming, sudah memberikan materi pelatihan yang sesuai. Ini harus diawasi oleh manajer pengembangan produk misalnya kan. Nah, masing-masing ini harus langkah monitoringnya seperti apa harus dirincikan. Oke, setelah dirincikan langkah monitoring validasinya, supaya yakin bahwa itu sudah dilakukan dengan benar, kita cek, kita evaluasi ya. Ternyata ketika sudah dilakukan, prosesnya dikerjakan, sudah dimonitoring oleh unit kerja terkait. Alhamdulillah ternyata misalnya setelah 1 tahun targetnya yang tadinya misalnya overhead karena kurangnya pengaturan RF design ini yang tadinya di tahun 2020 ini 25,4 miliar, ternyata bisa ditekan di 11,55 miliar. Artinya overheadnya bisa ditekan. Nah, misalnya kada overhead karena ketidaksesuaian dengan requirement yang tadinya 25,4 miliar bisa ditekan di 7,84 miliar. Ternyata hasilnya ini berhasil ya. Yang tadinya total overheadnya ini di kedua-dua ini 19,39%, yang targetnya harus lebih kecil dari 20 miliar, ternyata bisa diraih ya, dijumlahkan di 11,55 tambah 7,84 ini di sekitar 19-an ya, 19, sekian miliar ya, ini tercapai targetnya ya, dan efisiensinya berkurang, bisa ditekan, perusahaan ini bisa melakukan efisiensi sebesar 31,41 miliar. Artinya setelah dilakukan pekerjaan dan dievaluasi monitoring segala macam, ini akhirnya tercapai karena solusinya tepat. Karena memang produk ini disebabkan oleh kesalahan desain disebabkan oleh kurangnya keahlian di bidang RF dan penilaian komponen, dan selanjutnya dilakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk perbaikan kinerja dari desain. Jadi kesalahan desain bisa ditekan dan akhirnya overhead perusahaan bisa ditekan. Setelah mencapai sasaran, kita analisis ya terhadap keuangan perusahaan terhadap pencapaian sasaran dari quality, cost, delivery, moral, dan safety yang di awal. Misalnya nih kerugian perusahaannya awalnya untuk quality tadi kan 64,8 miliar per tahun. Ternyata targetnya sekarang lebih kecil, 20 miliar per tahun, sekitar 19,4 miliar per tahun. Nah, jadi dampak positifnya target pengurangan biaya kerugian overhead perusahaan tercapai. Dari CSDM, rework yang tadinya 12,7, targetnya lebih kecil dari 4 miliar jadi 1,8 miliar per tahun. Kita istilahnya kita identifikasi, kita checklist ya. Benar nggak sih dengan dilakukannya aktivitas perbaikan dengan meng-hire orang ahli di bidang RF, dengan melakukan quality assurance training, ini berdampak atau enggak? Karena tadi kan ada cost yang dikeluarkan ya untuk hire dan untuk melakukan training ini. Nah, walaupun dipilih yang paling optimal tadi ya, tapi ini harus dianalisis benar nggak, berdampak nggak apa aktivitas selama ini. Nah, ini ternyata berdampak di sisi cost, dari delivery juga tadinya 10% telat, sekarang keterlambatan di 0,3% ini bisa diabaikan. Rata-rata proyeknya selesai tepat waktu. Perusahaan pelanggan secara moral naik 9,5 dari 10 pelanggan, targetnya kan 8-10 pelanggan, yang tadinya cuma 10% puas, 90% kecewa, sekarang 95% puas. Jadi kepuasan pelanggan produk tercapai karena produk handal dan target tercapai. Ini dari mana? Ini dari survei ya. Nanti bisa dilakukan survei sebenarnya. Safety, kesehatan karyawan meningkat karena tidak banyak lembur ya. Contohnya seperti itu. Oke. Dari sisi keuangan, kita verifikasi juga kinerja keuangan dari cost versus benefit. Ternyata duit yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk quality assurance proses dan tenaga profesional ini kan, tadi untuk rekrutmen, untuk profesional 360 juta, untuk assurance proses, biaya ATK segala macam, laptop 90 juta, totalnya 450 juta. Ini pengeluaran perusahaan untuk
continuous improvement ini ya. Continuous improvement biayanya sekian di 450 juta. Benefitnya apa? Dengan perusahaan mengeluarkan duit 450 juta ini, ternyata ini efisiensinya tinggi sekali ya. Dari dampak knowledge improvement ini, jadi kesalahan desainnya bisa berkurang. Ternyata sampai 11,55 miliar ya bisa ditekan. Jadi sekitar benefitnya ini buat perusahaan ini sekitar di 13 miliar 850 juta. Nah, karena bisa ditekan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan desain sampai dengan 11,55 ya, di bawah 20 miliar yang tadinya di 64 ya. Efisiensi ini efisiensi juga untuk requirement antara kecocokan dengan requirement pelanggan dengan hasil desain juga ternyata berdampak juga terjadi efisiensi terhadap pengeluaran perusahaan ya, sekitar 17 miliar 560 juta misalnya. Total yang bisa kita efisiensikan kan sekitar segitu ya tadi, sekitar 31,41 miliar. Jadi dengan modal untuk continuous improvement ini 450 juta, ternyata biaya yang kita bisa tekan yang tadinya per tahun 80 miliar itu bisa kita hemat sekitar 31 miliar. Ya, dengan ditambah biaya ini berarti total jeda kita bersihnya ini bisa mengefisiensikan pengeluaran per tahun yang tadinya 80 juta akibat kesalahan desain, akibat produk failure ini sekitar di 30 miliar 960 juta rupiah. Lumayan besar ya. Dari 80 miliar dikurangi 30 ini bisa kita tekan gitu. Nah, ini masih ada sisa-sisa permasalahan, pasti saja ada sisa-sisa, misalnya ada ketidaksesuaian jadwal antar trainer dengan peserta, ini ada gangguan pada server, di quality assurance kan ada dokumen-dokumen ya di quality atau di configuration management. Ini penanggulangan sebenarnya selama ini dengan cara mengatur jadwal jauh-jauh hari misalnya untuk ketidaksesuaian jadwal. Kan kadang-kadang trainernya bisa, orang engineer-nya lagi kemana misalnya kan, gak bisa. Nah, ini jadwalnya dicocokkan dulu, dipastikan antara ini supaya match antara engineer-nya dengan pelatihnya dari tim ahli RF, dari orang ahli RF ini. Kemudian di quality assurance misalnya di training ini kan nanti melibatkan server ya. Dokumentasi server ternyata servernya sering down. Penanggulangannya menjadi server provider yang bonafide, yang terpercaya. Nah, setelah itu kita tanyakan stakeholder terkait tingkat kepuasannya ya, tadi dari sisi moral tadi ya. Benar gak merasa puas nih? Kalau merasa puas, oke. Kita lakukan standarisasi di langkah terakhirnya. Kita standarkan sudah bagus, sudah menjawab permasalahan kesalahan desain, kita lakukan standarisasi. Misalnya kita bakukan dalam sebuah SOP misalnya kan, sebuah SOP yang ditandatangani oleh stakeholder yang terkait. Setelah distandarisasi, kemudian kita sosialisasikan kepada divisi desain produk, kepada terutama dari divisi desain produk ya, yang terlibat langsung ke masalah desain produk ini gitu ya, produk radio komunikasi ini. Sesuaikan, jadikan standar, ini jadi harus dimonitoring terus supaya ini tidak berkurang lagi kinerjanya gitu kan. Ini jadikan tetap bahwa tadi desain yang benar itu udah tahu caranya bagaimana, kemudian bagaimana kita awareness terhadap requirement management atau sistem requirement dari klien, kita juga harus aware sehingga produk yang kita deliver ke pelanggan ini memenuhi kepuasan pelanggan, memenuhi keinginan dari pelanggan. Oke, kira-kira seperti itu, contohnya lumayan panjang. Mudah-mudahan ini bisa dicerna, mudah-mudahan bisa diimplementasikan di perusahaan Anda masing-masing. Sebetulnya quality improvement PDCA ini bisa diaplikasikan ke segala bidang ya, bukan hanya di engineering saja. Bisa di bidang perdagangan, misalnya di bidang ekonomi segala macam, bahkan di kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan. Ini contoh saja aplikasi dari PDCA ya, Plan Do Check Action atau Quality Improvement, seperti halnya yang disebutkan atau menjadi ruhnya dari ISO 9001 sebetulnya. Jadi dengan menerapkan ini diharapkan
quality of service terhadap pelanggan ini meningkat dan akibatnya dampaknya revenue perusahaan pun akan meningkat. Demikian tentang quality improvement ini, contoh detailnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.